Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mapel Matematika Minat bersama saya Pak Adam untuk kelas 12 MIPA. Oke, kita masuk ke bab baru yaitu sebenarnya judul aslinya adalah turunan fungsi trigonometri. Tapi sebelum kita masuk ke fungsi trigonometri tersebut, kita bakal coba lihat cara-cara turunan atau teknik turunan dari fungsi yang bentuknya masih aljabar. Jadi ini kayak review di kelas 11 ya. Oke, tentunya kalian sudah mempelajari turunan di kelas 11 dulu. Oke, istilah lainnya adalah derivatif. Dan rumus turunan itu didapat pastinya dari definisinya yang seperti ini ya, yaitu f aksen x sama dengan limit untuk h mendekati 0 fx tambah h dikurang fx per h ya. Oke, dimana yang menjadi turunan tuh ini lambangnya f aksen x. Oke, lambangnya nanti bisa beda-beda ya. Bisa f aksen x, bisa y aksen x, bisa dy per dx. Atau kalau fungsinya g ya g aksen x. Atau a aksen. Pokoknya yang ada aksen-aksen itu artinya turunan. Oke, untuk teknik yang pertama yang kita pelajari adalah tentang yaitu pakai definisi, yaitu rumus awalnya. Jadi suatu rumus yang kalian udah pelajari, rumus cepat ya. Sebenarnya dari sini dapatnya ya. Oke, supaya kalian ingat, kita coba mengerjakan contoh ini ya, yaitu y sebenarnya 3x kuadrat menggunakan definisi turunan. Oke, tadi definisinya adalah f aksen x atau y aksennya, boleh y aksennya. Tadi kan rumusnya ini ya, ke limit h mendekati 0 f x tambah h kurang f x per h. Oke, di mana kita yang butuhnya adalah fx tambah h sama fx. Oke, yaitu kan fx ya. Jadi ini sama aja kayak fx sama dengan 3x kuadrat. Berarti fx tambah h-nya apa? Nah, ini kan berarti kan x-nya diubah menjadi x tambah h. Otomatis yang kanan tuh juga jadi x tambah h x-nya ya. Kuadrat gitu ya. Jadi kayak fb pasti yang kanan jadi 3b kuadrat. fc berarti 3c kuadrat. Kalau fx tambah h berarti isinya jadi x plus h ya. Gitu ya perubahannya. Berarti ini limit h mendekati 0. Nah, berarti fx tambah h-nya adalah 3x tambah h kuadrat kurang fx-nya tetap 3x kuadrat per h. Oke, ini sebenarnya tinggal diselesain aja pakai konsep limit ya. Konsep limit pastinya lihat dicoba-cobakan. Kalau dimasukin apakah 0 per 0 atau enggak. Nah, ini kalau kalian masukin pasti ini jadi 0 per 0 ya. Makanya ini harus kita coba utak-atik sampai nanti pembuat nolnya bakal hilang. Oke, yang kuadratnya kita jabarin jadi x kuadrat plus 2ax atau 2xh sama aja plus h kuadrat ya dijabarin ya. Min 3x kuadrat per h. Jadi sama dengan limit h mendekati 0 kali ulangi plus 6hx plus 3h kuadrat min 3x kuadrat per h. Oke, lihat nih habis kan. Saya tulis sini aja ya, nggak mau ya. Kalian lanjutin di bawah nulisnya. Limit h mendekati 0 seperti tadi sisanya 6xh plus 3h kuadrat per h. Ini juga masih 0 per 0 ya. H mendekati 0. Oke, lihat 6xh 3h kuadrat. Hanya saya keluarin satu, boleh kan? 6x berarti sisa yang kiri, yang kanan sisanya 3h per h. Hanya coret tuh karena udah di luar ya. Berarti jadinya limit h mendekati 0, sisanya adalah 6x plus 3h. Sekarang kita limitin, masukin h-nya. Ingat h-nya yang jadi 0 ya. Jadi 6x plus 3 kali 0. Jadinya adalah 6x. Oke, berarti f aksennya adalah 6x atau y aksennya adalah 6x jawabannya.
Kayak seperti itu ya, menggunakan definisi, ingat ya, menggunakan definisi pakai konsep limit. Jadi harus dicek dulu 0 per 0 atau enggak. Pastinya biasanya sih 0 per 0 ya. Jadi harus ada yang dicoret baru dimasukin nilai X-nya. Oke, selanjutnya adalah teorema turunan. Tentunya teorema turunan itu adalah cara yang lebih cepat karena udah loncat dari definisi turunannya. Jadi kalau yang bentuk-bentuk X yang kayak tadi udah kita pakai definisi turunan, pasti nanti bakal menjadi suatu rumus yang lebih cepat, yaitu kayak gini ya. Untuk bentuk Y sama dengan AX pangkat N, yang tentunya turunannya adalah pangkatnya jadi ke depan ya, dan pangkatnya berkurang 1. Oke, ini gampang ya. Pangkatnya ke depan, terus pangkatnya ngurang 1. Oke, kita langsung contohnya. Oke, kita cepat ya. Contoh yang pertama berarti cari turunannya. Berarti aksen sama dengan 2 pangkatnya kali ke depan jadi 6. X pangkatnya jadi 1. Nomor 2 juga. Aksen X sama dengan 6. Oke, 6 itu aslinya adalah 6 dikali X pangkat 0 kan. Jadi ke depan ya hasilnya 0 gitu ya. 3. 5X, X itu pangkatnya 1. Jadi aksen sama dengan ya, aksen sama dengan 1 kali 5 ya 5. X-nya jadi 1 kurang 1, 0. Jadi 1 ya. Oke, ini turunannya ya. Jadi intinya kalau yang nggak ada X-nya turunannya jadi 0. Mau 100 ya jadi 0. Tapi kalau yang ada X-nya cuma 1, pasti X-nya hilang gitu ya. Ya sama dengan 100X, turunannya 100 gitu ya. Nomor 4, oke ini pangkatnya negatif. Berarti turunannya ya sama aja ya. Di aksen X sama dengan pangkatnya ke depanin jadi min 24. X nya pangkat min 3 min 1 min 4 ya. 5 sama aja ya, aksen X sama dengan, oke ini pangkatnya kan 2/3 kali ke depan jadinya 2 kali 5 10 per 3. X nya pangkat 2/3 kurang 1 itu 2/3 kurang 3/3 ya, jadinya min 1/3 ya. Oke, yang ini harus diubah menjadi pangkat ya. Jadinya 5/4, X-nya ke atasin, min 8. Baru kita turunin gitu ya triknya. Ingat harus bentuk X-nya di atas ya. Jadinya Y aksen sama dengan 8 kali 5/4. 8 bagi 4, 2. 2 kali 5, 10. Jadi min 10, X pangkat, min 9. Kalau diubah menjadi bentuk yang bagus atau yang kayak di soalnya ya jadinya min 10 per X 9 ya. 7 ini juga harus diubah ya, jadi 12 X pangkat setengah kan, atau jadinya 12 X pangkat 3/2. Jadinya turunannya adalah X sama dengan 3/2 ke depan, 12 bagi 2, 6 kali 3 18 ya. 18 X pangkat 3/2 kurang 2/2 per 2. Oke, ini bisa dijadiin akar ya, akar X. Oke, seperti itu ya. Jadi ya ingat lagi turunan di kelas 11, dilihat bentuknya. Kalau dia X-nya di bawah dikatasin. Kalau dia bentuknya X-nya misah tapi sama, itu disatuin kayak contoh nomor 7 ya. Masih bisa disatuin. Dan bentuknya akar harus dijadiin pangkat. Oke, yang rumus-rumus lainnya itu tergantung bentuknya. Kalau dia bentuknya penjumlahan pengurangan ya turunin masing-masing. Kalau dia perkalian ya bentuknya UV itu yang turunannya U aksen P tambah V aksen U atau UV aksen. Kalau dia pembagian yang bentuknya U per V, turunannya adalah U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Bentuk perpangkatan yang itu mirip kayak bentuk biasa ya. Pangkatnya ke depan, pangkat yang kurang 1. Terus ada turunan dari si U-nya juga ya. Itu yang bentuk perpangkatan. Oke, selanjutnya bilangan berpangkat fungsi. Nah, ini paling yang baru ya.
yang baru kalian lihat mungkin ya. Jadi kalau A pangkat kayak A pangkat X kuadrat plus 3X hanya 5 misalkan. Itu yang maksudnya yang berpangkat fungsi ya. Jadi turunannya adalah si A pangkatnya dikali sama ln A dikali sama turunan dari U. Dan yang terakhir, turunan dari logaritma natural itu adalah 1/U kali U aksen atau U aksen U ya. Oke, seperti itu. Kita lihat contoh-contohnya. Oke, ini tentunya bentuknya penjumlahan pengurangan. Tapi ini harus diubah dulu ya. 8x3 min 6x plus 5 min 2x min 1. Udah, jadi turunannya adalah di aksen sama dengan 24x kuadrat min 6. Turunan 5 itu 0 ya. Turunan 2x min 1 itu jadi plus min 1 kali min 2 kan. Jadi plus 2 x pangkat min 1 min 2. Atau karena ada pangkat negatif itu biasa diubah menjadi pangkat positif, jadinya 2 per x kuadrat. Oke, ini jawaban nomor 1. Hapus. Nomor 2. Nah, ini coba kita pakai cara UV ya. Dimana U-nya adalah 10x. Sebenarnya boleh kalian kali pelangi terus turunin boleh ya. Tapi kita mau ingat cara UV dulu ya. U aksennya sama dengan 10. V-nya adalah 4 min 5x kuadrat. V aksennya adalah turunan 4 0, turunan min 5x kuadrat itu min 10x. Oke, berarti turunannya adalah U aksen V ditambah UV aksen. U aksennya adalah 10, V-nya adalah 4 min 5x kuadrat, tambah U-nya 10x, V-nya adalah, V aksennya adalah min 10x. Sehingga dapatnya kali pelangi 40 min 50x kuadrat, ini minus ya, min 100x kuadrat. Itu yang bisa dihitung jadinya 40 min 150x kuadrat. Oke, ini ya cara UV ya. Jadi cara UV itu kalau bentuknya perkalian dan bentuknya ada x-nya ya. Sebenarnya lebih cepat pakai cara pelangi, terus turunin biasa ya, itu lebih cepat. Oke, kita lanjut. Nomor 3. Oke, ini kita bakal pakai cara U per V ya. U-nya adalah 3x plus 10, berarti U aksennya adalah 3. V-nya adalah 4 min x, berarti V aksennya adalah min 1 ya. Oke, ini saya taruh atas. Di aksen sama dengan U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Jadi sama dengan U aksennya itu 3, V-nya 4 min X, min U-nya 3X plus 10, V aksennya min 1, kurangin. R-nya 4 min X kuadrat. Kali pelangi dulu yang atas, jadinya 12 min 3X. Oke, ini jadi plus ya. Ini yang ke belakangnya plus 1 kali 3 jadinya plus 3x plus kali plus 10 plus 10 ya. Per 4 min x kuadrat. Oke, yang bawah tuh biasanya nggak diapa-apain ya. Tetap kayak gini aja ya. Yang atas dihitung. Ini habis kan. 12 tambah 10, 22 ya. 4 min x kuadrat. Oke, yang bawah nggak perlu diapain. Oke, jawabannya jadinya itu ya. 22 per 4 min x kuadrat. Nomor 3. Oke, nah ini yang bentuk pangkat ya. Kita pakai yang bentuk perpangkatan. Jadi dilihat pangkatnya ya. Pangkatnya 6. Berarti ini sebenarnya langsung aja bisa. Di aksen sama dengan 6-nya ke depan. Si isinya bakal ngurang satu pangkatnya jadi 5. Oke. Dikali sama turunan isinya. Ini turunannya apa nih? Turunannya adalah
12x kuadrat plus 10 gitu ya. Jadi ini kayak turunan berantai gitu ya. Pangkatnya dulu turunin, isinya jadi pangkat yang kurang 1, turunin isinya taruh belakang. Nah, sekarang yang depan belakang bisa dikali tuh. 6 kali 12, 72 x kuadrat 6 kali 10 plus 10. 6-nya nggak boleh dikaliin ke yang pangkat 5 ini ya, itu nggak boleh. Karena pangkatnya gede. Tetap 4x3 plus 10x pangkat 5. Oke, dah nggak bisa diapa-apain lagi. Lanjut, nomor 5. Oke, ini sebenarnya sama kayak nomor 4, cuman ini diubah dulu bentuknya. Y sama dengan 4. Oke, yang bawah kita ke atasin kan jadi 5 min x kuadrat. Itu aslinya kan pangkat setengah. Pangkatnya jadi min setengah, karena ke atas ya. Oke, kita pakai sifat yang turunan yang perpangkatan. Jadinya y aksen sama dengan si min setengahnya ke depan. 4 kali min setengah itu min 2. Min x kuadrat min setengah min 1. Min setengah min 1. Berarti min 2 per 2 jadinya min 3 per 2. Min 3 per 2. Turunan isinya adalah turunan 5 itu 0. Turunan min 2 min x kuadrat itu min 2x. Sama dengan nih. Min 2 dikaliin sama yang belakang jadinya 4x ya. 4x. Karena pangkatnya negatif taruh bawah. 5 min x kuadrat pangkatnya jadi positif. Nah, ini bisa diubah lagi ke bentuk yang bagus, yaitu perhatikan 5 min x kuadrat itu kan 3 per 2 pangkatnya ya. 3 per 2 itu kan dari 1 tambah setengah. Jadinya ini 5 min x kuadrat akar 5 min x kuadrat. Oke, jadi intinya gini ya. Kalau ada pangkat setengah, itu jadinya sebenarnya akar ya. Kalau ada A pangkat 3 per 2, ini bentuk bagusnya adalah A akar A. Lanjut, 5 per 2 juga ada bentuk bagusnya, yaitu A kuadrat akar A ya. Oke, biasanya dijadiin kayak gini. Mau kayak yang 3 per 2 ini pun boleh sebenarnya. Tapi biasanya PG itu sampai sini. Oke, itu nomor 5. Nomor 6. Oke, Y sama dengan 3 pangkat 2X. Oke, tadi kita lihat lagi turunannya. Ini yang pangkat ya. Kalau ada Y sama dengan A pangkat U, maka turunannya adalah AU ln A U aksen. Oke, tadi Y sama dengan AU. Y aksennya sama dengan AU kali ln A kali U aksen. Sehingga ini kan U-nya 2X ya. Ini U. Berarti Y aksen sama dengan, tulis lagi, ln-nya 3 kan, karena bilangan pokoknya 3. U aksennya 2. Oke, jadi jawabannya ini ya. Bentuk enaknya gimana ya? Ini aja. 3 pangkat 2X kali 2 ln 3. Oke, mau gini sebenarnya boleh, atau pakai sifat logaritma juga boleh. Jadi kalau ada pengali di sini dia masuk ke pangkat ya, 3 kuadrat gitu ya. Ini sifat logaritma ya. Jadi 3 pangkat 2X ln 9. Oke, mau sampai sini boleh, mau sampai yang paling bawah boleh ya. Ini sifat logaritma ya. Yang gini ya, A log B pangkat C, ini jadi C-nya ke depan, A log B. Berlaku juga untuk kebalikannya. Oke. Oh ya, logaritma natural ya. Saya belum jelasin. Logaritma natural itu ln A itu aslinya adalah ln A ya. Ini E ya. E itu nilainya 2,78an ya. Ini logaritma natural ya. Jadi E itu bilangan khusus.
Jadi kalau ada logaritma, kalau ada logaritma yang pangkat kecilnya itu E, itu aslinya bisa jadi ln A dibacanya. Logaritma natural. Oke, masih ada lagi. Nomor 7, turunan logaritma natural ya. Yang turunannya itu adalah U aksen per U atau seper U aksen tadi ya. Oke, berarti ini langsung aja, langsung ya aksen sama dengan seper U tadi. Seper U-nya itu X kuadrat min 4X plus 5 dikali sama U aksennya kan 2X min 4. Atau jadinya 2X min 4 per X kuadrat min 4X plus 5. Oke, ini biasanya sih nggak bisa diapa-apain lagi ya. Tapi difaktorin nggak bisa ya, udah kayak gitu aja. Itu yang 7. Oke, selanjutnya teknik berikutnya adalah aturan rantai. Itu mirip kayak yang pangkat tadi ya. Jadi nurutinnya berturut-turut, cuman ini pakai rumus ya. Sebenarnya akan langsung aja kayak tadi ya. Ini yang tadi. Kalau yang tadi kan pangkatnya ke depan gitu-gitu ya. Nah, kita pakai cara biasa. Ini sebenarnya cara biasa dari cara yang tadi. Jadi di sini kita anggap bisa di mana ya? U-nya adalah si 5X kuadrat min 12 ya. 5X kuadrat min 12. Maka U berarti turunannya adalah, karena dia pakai notasi itu ya, DU per kanan kanannya X, ini DX ya. Sama dengan turunan dari 5X kuadrat itu 10X. Turunan dari min 12 itu 0 ya. Tuh. Ini U-nya ya. Sekarang V-nya itu adalah U pangkat 8. Jadi salah ya, kebalik ya. Ulang. Oke, di sini Y-nya itu sama dengan U pangkat 8 ya. Berarti DY-nya per DU, karena yang kanannya U ya. Jadinya 8 U7. Nah, sekarang U-nya itu yang isi dari si U-nya ya. Yaitu 5X kuadrat min 12. Berarti DU-nya karena yang kanannya X itu jadi DX. Itu adalah 10X. Oke, ya udah. Jadi si ini turunannya adalah DY per yang kanannya DX sama dengan rumusnya adalah DY per DU kali DU per DX. Jadinya DY per DU-nya adalah 8 U7, DU per DX-nya adalah 10X. Nah, ini balikin lagi U-nya jadinya 80X itu udah dikaliin depan sama belakang, U-nya balikin lagi 5X kuadrat min 12 pangkat pangkat 7 ya. Oke, ini itu ya. Cara DY per DX. Jadi kalau DY per DX itu bisa kita ubah menjadi bentuknya DY per DU sama DU per DX. Ini sebenarnya DU-nya itu kayak hilang gitu ya, cuman dimunculin aja. Jadi ini tekniknya ya kapus. Oke, yang tadi jawabannya kalian balik lagi ya. Ditarik mundur. Oke, selanjutnya menggunakan aturan logaritma natural. Oke, yang tadi saya bilang ya. Logaritma natural itu yang pangkat kecilnya E ya. Biasanya di sini nulisnya ln ya. Oke, perhatikan contohnya. Y sama dengan 2 pangkat 5X. Jadi untuk logaritma natural ini sebenarnya lebih khusus ke bentuk yang pangkat ya. Pangkatnya fungsi. Jadi kita punya Y sama dengan 2 pangkat 5X. Gimana aturan logaritmanya? Tinggal kalian sama ln ya. Ini juga ln 2 pangkat 5X. Oke, ini turunan ln dia ya. Tadi turunan ln U kan apa? U aksen per U ya. Sehingga untuk turunan ln-nya adalah Y aksen per Y. Ini turunan dari ln-nya.
turunan len 2. Nah, oh ya, ini ntar dulu ya. Yang ini kita ubah dulu ya. Len Y sama dengan, karena di logaritma ada pangkat, saya kedepanin pangkatnya ya. Ini sifat logaritma ya. Len 2. Nah, kalau udah kayak gini baru boleh diturunin. Y aksen per Y sama dengan turunan 5X. Nah, ini kan kayak len 2 itu suatu bilangan ya. Karena nggak ada variabel. Jadi ini kayak 5X dikali 10 kan kayak nggak dianggap untuk turunannya. Kita turuninnya kayak turunan 50X kan 50 gitu ya. Sehingga untuk turunan 5X len 2 ya tinggal X-nya hilang. Jadinya 5 len 2. Nah, perhatikan karena kita nyari Y aksen, kita kan punya Y aksen per Y sama dengan 5 len 2. Y aksennya sama dengan 5 len 2 dikali, ini kan di bawah, kalau dia pindah ke kanan jadi dikali Y. Jadi sama dengan 5 len 2 dikali Y-nya apa? Balikin lagi ke soalnya. Y-nya kan 2 pangkat 5X. Udah jawabannya kayak gini ya. Mau 2 pangkat 5X ntar depan juga boleh. Ini udah nggak bisa diapa-apain lagi. Oke, ini ya. Jadi rumus yang tadi didapat dengan cara ini ya, yaitu dengan cara logaritma natural. Oke, teknik yang terakhir adalah dengan cara diferensial. Oke, sebenarnya untuk diferensial dan derivatif itu istilahnya kayak sama aja ya. Jadi intinya adalah sama, yaitu turunan. Oke, di sini ada istilah lain, ada turunan implisit. Nah, untuk bentuk yang seperti ini dinamakan bentuk eksplisit ya. Jadi untuk eksplisit itu bedanya adalah eksplisit. Bedanya adalah variabelnya sama X-nya misah ya, di beda ruas. Kalau implisit itu ini juga sama ya, eksplisit ya, yang kiri Y, yang kanan U. Nah, ini baru yang implisit. Implisit itu ada X, ada Y. Ini ya. Kayak gimana untuk turunan implisit? Turunan implisit itu kalau dia turunannya sebenarnya sama aja ya. Cuma bedanya kalau turunan yang biasa itu pakainya apa? dy per dx gitu kan. Untuk turunan dari y kan. Tapi di sini kita nggak pakai bawahnya ya. Jadi tergantung variabelnya. Lebih enaknya kita lihat di contohnya ya. Nah, jadi untuk turunan y kan 1 sebenarnya. Jadi kalau turunan 1 itu sebenarnya kita tinggal tambahin d aja. Jadi dy. Itu turunan y. Sedangkan turunan yang ini kayak turunan biasa. Turunan 4x kuadrat kan 8x. Turunan min 5x kan min 5. Turunan 10 kan 0. Udah turunannya ini. Tetapi kita tambahin dx. Ini sebenarnya 1 ya. Turunannya kan terhadap y itu 1. Jadi munculin dy. Jadi intinya kalau ada variabelnya itu pasti d-nya itu tergantung variabelnya. Kalau y ya turunannya dy. Kalau terhadap x turunannya nanti ada dx-nya gitu ya. Oke, sehingga karena kita mau nyari turunannya, kita ubah menjadi dy per dx ya. Ini kan kayak dikali ya. Kalau pindah dia jadi ke bawah. 8x min 5. Udah gitu ya. Ini sebenarnya sama aja, cuman di sini tekniknya adalah mengubah atau menurunkan sesuai variabelnya itu ya. Maksud dari diferensial di sini ya. Oke, nomor 2 juga sama ya. Cuman yang kanan bentuknya U. Kita lihat bedanya. Kalau Y pasti turunannya kan 1, berarti 1 dy atau dy doang boleh ya. Yang ini turunannya terhadap U ya. 3 min 12 U. Karena terhadap U munculin du gitu ya. Sekarang satu yang kita nggak anggap, dy per du sama dengan 3 min 12 U. Dah. Jadi kita cari dy per du atau turunan biasa ya. Cuman kita pakai teknik d-an ya, pakai d-an.
Sekarang X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16. Oke, nah kita tahu turunan X kuadrat itu adalah 2X ya, dx. Turunan Y kuadrat itu 2Y, tapi jangan lupa dy nya. Turunan 16 itu 0 ya, 0 d apa nih, ini mau d apapun pasti kalau dikali 0 ya 0, jadi ini 0 aja turunannya. Oke, karena kita mau jadi dy per dx, kita pindah ruasin ya, 2 dy sama dengan min 2 dx, 2 nya coret, jadinya dy sama dengan per dx ya. Ini pindah nih, jadi sisanya 1 ya, ini ada y nya kan, sehingga dy per dx nya sama dengan min seper y ya, kayak gitu ya, karena itu y dy ya setelah 2 nya hilang. Terus oke, gimana untuk variabel yang dempetan? Oke, ini kalau variabel yang dempetan ini bentuknya sambadannya UV ya, dimana untuk turunannya adalah U aksen V tambah V aksen U ya. Jadi hati-hati untuk menurunkan untuk dua variabel yang nyambung ya. Sehingga turunannya kita tulis ini ya. Kita anggap variabelnya Z sama dengan X kuadrat Y. Berarti ini U-nya itu X kuadrat, Y-nya itu adalah P-nya itu adalah Y. Ini turunannya adalah 2X, ini turunannya adalah dy. Jangan pada X-nya. Oke, sehingga turunannya ini pakai U aksen V tambah V aksen U ya. Sehingga ini turunannya adalah U aksen, berarti U aksennya itu 2X dx, U aksen P, P-nya itu Y, tambah V aksen U, U-nya itu X kuadrat atau U, U V aksennya. Oke, ini turunan yang X kuadrat Y doang ya. Sekarang turunan yang 2X itu kan 2 ya, karena terhadap X jadi dx. Yang Y itu juga sama ya, turunan 2Y itu 2, karena terhadap Y jadinya 2 dy. Turunan 12 itu 0 ya, plus 0 sama 0. Oke, ini kita bagusin bentuknya, 2xy dx tambah x kuadrat dy plus 2 dx min 2 dy. Oke, yang dy di kiri semua, x kuadrat plus x kuadrat dy lagi min 2 dy sama dengan yang dx kiri kanan ini ya, min 2xy min 2 dx. Maaf nih jelek banget ya, min 2 dx. Oke, perhatikan nih, kita faktorin ya, dy nya kayak keluar gitu ya, x kuadrat min 2 dy sama dengan, ini juga sama ya, min 2 xy min 2 dx. Set, berarti kita udah dapat dy per dx nya sama dengan atasnya itu yang min 2xy min 2 per nya itu yang x kuadrat min 2. Oke, seperti itu ya. Jadi hati-hati untuk bentuk turunan implisit, artinya yang x sama y nya nyampur di satu ruas. Kita menggunakan teknik turunan implisit. Oke, sebenarnya ini bakal kalian pelajari di kalkulus, yaitu pas kuliah ya. Jadi intinya hari ini kita mempelajari banyak teknik turunan. Tinggal kalian mau pakai cara yang mana, itu bisa kalian lihat di materi ini ya. Jadi bisa macam-macam bentuknya dan turunannya seperti apa gitu ya.
Oke, kalau ada yang salah diperbaiki dan kalau ada yang bingung ditanyakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.